Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perusahaan PT Air Asia Indonesia. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Ulfa Salmawati, NIM 18210088. Pertama, profil PT Air Asia Indonesia. Air Asia adalah maskapai penerbangan murah asal Malaysia yang berkantor pusat di Kuala Lumpur. Tony telah menjadi grup CEO Air Asia sejak bulan Desember 2001. Bersama dengan mitranya, Tony membeli Air Asia yang sedang bangkrut saat itu dari pemiliknya yang berasal dari Malaysia. DRP Hikom seharga 1 keping RM1 dan setuju untuk menanggung hutang maskapai sebesar RM40 juta. Digerakkan oleh Fernandes dan dengan bantuan dari mitra-mitranya, Air Asia melunasi hutang kurang dari 2 tahun. Air Asia dimulai dengan 2 pesawat Boeing 737-300, satu tujuan Pulau Langkawi dan 250 staf. Adapun visi dan misi Air Asia yaitu menjadi maskapai penerbangan berbiaya hemat di Asia dan melayani 3 juta orang yang sekarang dilayani dengan konektivitas yang kurang baik dan tarif yang mahal. Misi poin pertama yaitu menjadi perusahaan terbaik untuk bekerja di mana para karyawan dianggap sebagai anggota keluarga besar. Yang kedua, menciptakan brand ASEAN yang diakui secara global. Yang ketiga, mencapai tarif terhemat sehingga semua orang bisa terbang dengan Air Asia. Yang keempat, mempertahankan produk berkualitas tinggi menggunakan teknologi untuk mengurangi pembiayaan dan meningkatkan kualitas layanan. Yaitu adapun analisis SWOT Beta Air Asia Indonesia. Yang pertama, strength. Brand image. Sebagai trendsetter penerbangan harga tiket yang murah, image ini sudah tertanam di sebagian besar masyarakat Indonesia. Sehingga image yang muncul ketika seseorang akan melakukan perjalanan adalah Air Asia. Kedua, tingkat kecelakaan. Sampai saat ini, Air Asia memiliki reputasi yang baik dibanding perusahaan lain yang cukup sering mengalami masalah teknis ringan maupun berat dalam penerbangannya, seperti ban lepas, ban pecah, kaca kokpit pecah, pendaratan darurat, salah rute, jatuh di laut, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kemudahan cara pembayaran. Di airasia.com, pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui kartu kredit dan kartu debit. Poin kedua yaitu weakness, level of service terbatas. Dikarenakan harga tiket yang murah, servis yang diberikan pada konsumen pun tergantung penumpang yang menginginkan servis lebih, diwajibkan untuk membayar biaya tambahan. Biaya tambahan tersebut antara lain biaya 15 kilo bagasi, biaya kelebihan bagasi per kilo, biaya perubahan jadwal, biaya memilih tempat duduk, biaya asuransi, biaya makanan di perjalanan. Selain itu, faktor ketidaknyamanan dalam proses naik ke pesawat di mana para penumpang harus berjalan kaki atau naik bus ke tempat parkir pesawat dapat menjadi masalah tersendiri. Delay penerbangan. Salah satu analisa yang mungkin terjadi adalah banyaknya variasi rute dan jadwal penerbangan, menyebabkan terjadinya penyebaran penumpang. Ada kalanya terjadi dalam salah satu jadwal penerbangan, mendapatkan jumlah calon penumpang yang tidak mencapai target minimum terbang. Jika jadwal seperti ini tetap dilaksanakan, akan mengakibatkan kerugian pada pihak airlines, sehingga pihak Air Asia menggabungkan penerbangan tersebut dengan jadwal penerbangan berikutnya. Analisa yang lain adalah
kendala teknis dari keterlambatan persiapan pesawat pada jadwal pertama, mengakibatkan keterlambatan pada jadwal kedua dan seterusnya. Sehingga pada jadwal di bagian akhir hari akan mengalami keterlambatan yang paling parah. Ketiga, opportunity. Di dalam opportunity ada 3 poin. Yang pertama, kondisi geografi di Indonesia yang memiliki banyak pulau membuat kebutuhan akan sarana transportasi udara masih sangat tinggi. Kedua, banyaknya objek pariwisata yang tersebar di seluruh Indonesia yang dapat dicapai dengan transportasi udara dengan mudah. Yang ketiga, sesuai data yang diperoleh, dari 35,6 juta penumpang transportasi udara dalam tahun 2008, lebih dari 60% dari pengguna jasa angkutan udara lebih memilih penerbangan dengan tiket murah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pangsa pasar tiket murah masih sangat luas. Trade. Adapun trade yaitu fluktuasi harga minyak. Apabila terjadi kenaikan harga minyak dunia, akan terjadi risiko kenaikan biaya operasional yang memungkinkan naiknya tarif penerbangan yang dikenakan pada penumpangnya. Kedua, fluktuasi kurs. Sebagai besar, pendapatan PT Indonesia Air Asia didapat dalam mata uang rupiah, sedangkan pembelian minyak dibeli dengan mata uang dolar. Penurunan nilai rupiah terhadap dolar dapat menimbulkan potensi kerugian. Tantangan yang dihadapi Indonesia Air Asia dapat diatasi dengan cara membuka tabungan dolar, di mana pendapatan yang diperoleh dalam bentuk rupiah ditukarkan dengan menjadi USD ketika terjadi penurunan nilai rupiah, sehingga ketika Indonesia Air Asia harus membeli minyak, USD sudah tersedia dalam rekening dolar ini. Adapun Air Asia melakukan strategi bisnis sebagai berikut. Perkuat armada. Armada yang dimiliki Air Asia memang masih kalah jika dibandingkan dengan Lion Air. Tapi maskapai asal Malaysia ini tidak segan untuk membeli pesawat baru. Kedua, tambah rute penerbangan. Penambahan rute penerbangan lokal maupun internasional. Ketiga, promosi tiket. Tiket penerbangan murah masih menjadi daya tarik bagi penumpang. Keempat, pasar modal BEI melakukan penawaran umum saham perdana. Kelima, kualitas pelayanan, tingkat keamanan dan kenyamanan bagi calon penumpang serta meningkatkan on-time perform atau OTP. Kuasai Asia Tenggara. Strategi marketing meliputi Air Asia melakukan hubungan kerjasama dengan penyedia kartu kredit karena dapat menghemat ongkos. Adapun target promosi makanan dan tiket Air Asia tersendiri yaitu target pasar untuk semua kalangan tetapi cenderung menengah ke bawah. Promosinya melakukan promo tiket besar-besaran yang mungkin membuat orang-orang heran dan bertanya-tanya ada maskapai penerbangan semurah itu. Makanan dalam Air Asia sendiri tidak memberikan layanan catering. Tiket tidak dapat dikembalikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.